Three, two, one, on. Sekarang gue kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu guru dari SMK 31 Jakarta nih, yaitu Pak Irfan. Yo, Selamat siang. selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak jurusan apa sih pas kuliahnya nih? Saya mau tanya-tanya tentang Oh, seputar BK ya. Tapi oke, ngomongnya santai-santai aja nih. oke, santai. Oke. Jadi untuk jurusan memang jurusan psikologi gitu. Jurusan Mm-mm. psikologi, fakultas psikologi. Oh, Fakultas Psikologi. Betul. Berarti bukan BK ya? Ya, bukan pendidikan BK-nya tapi lebih ke psikologinya. Oke. Sebelumnya nih boleh perkenalkan diri dulu belum sih? Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahrial, Mm-mm. dari Fakultas Psikologi, lulusan psikologi gitu. Jadi gelarnya berarti SPSI gitu. Oh, Nah, SPSI. iya. Terus kuliahnya itu S1-nya di UHAMKA Limau Hmm. gitu. Di daerah dekat Blok M situ. Oh, Blok M. Iya, dekat situ, Jakarta Selatan. Ambil jurusan apa tuh, Pak? Jurusan psikologi. Psikologi. Iya, betul. Oke, tuh. Ya udah kenal kan Pak Irfan? Iya. Oke nih Pak, saya mau nanya nih. Sebagai guru BK, kira-kira tugasnya berat gak sih Pak? Itu. Dibilang berat atau enggak tergantung kita ngejalaninnya gitu. Karena kalau kita hanya melihat secara kasat mata tugasnya itu berat atau enggak, kita akan menganggap itu berat gitu. Tapi kalau kita jalani dengan ibaratnya jadiin hobi lah gitu. Mm-mm. Kita jalanin dengan enak, enjoy, itu bisa menjadi apa ya? Pengalaman berharga lah gitu. Karena berhubungan dengan siswa gitu, berhubungan dengan manusia, itu lebih enak, kita akhirnya berkembang gitu kemampuannya gitu. Tapi kan kadang kalau murid nih ya, kalau ngeliat guru BK tuh kayaknya takut banget gitu, kayak takut kayak diintegrasi banget kan. Terus kalau misalkan ada murid nih Pak yang kayak misalkan curhat tentang ada permasalahan, nah Hmm. itu Bapak biasanya menanggapinya seperti apa? Ya kalau pertama untuk pandangan guru BK, ya memang sampai sekarang pun banyak murid yang kayak kelihatan takut gitu untuk Mm-mm. datang ke ruang BK atau ketemu sama guru BK gitu. Padahal sekarang ini pendekatan dari guru BK sendiri itu sudah lebih ke arah persuasif, lebih ke arah Mm. pendekatan yang membangun raport gimana siswa ini bisa lebih nyaman Mm-mm. ketika bercerita, baik itu masalah akademik, baik itu masalah sekolah, belajar maupun masalah pribadi yang ada di keluarganya gitu. Oh, personal. Ya, Personal. personal gitu. Nah, selanjutnya tadi apa? Iya, maksudnya murid itu takut gak Oh, sih kalau takut ya. Oh, nanya-nanya ke Bapak gitu kalau oh. misalkan ada mau curhat nih Pak, kan biasanya cewek-cewek ciwi-ciwi kan ada tuh ya Ya. yang curhat kan. Nah, kalau untuk yang curhat sebenarnya bagaimana cara kita membangun raport aja gitu. Jadi yang bisa dilakuin dalam membangun raport itu yang pertama, bagi guru BK yang sekiranya masuk kelas, Mm-mm. gimana caranya membuat kelas itu menjadi nyaman dulu nih gitu. Mm. Dengan salah satu contohnya kayak kita melakukan banyak games, Mm-mm. kita ibaratnya friendly. Nah, friendly ini penting, tapi kita tetap harus menjaga wibawa gitu. Oh. Dalam artian, oke lah kita dekat sama apa sih namanya siswa, dekat sama siswi, tapi kita tetap jaga wibawa dengan minimal menggunakan kata bapak atau kata saya gitu dalam berinteraksi gitu. Hindari kata-kata gua, elu, itu sebaiknya dihindari. Walaupun ibaratnya hal itu bisa membuat kita lebih dekat, tapi itu akan menjadi apa ya, penghalang kita sebagai guru atau wibawanya itu akan turun gitu. Anak-anak akan lebih beraninya bukan konteks berani segen, tapi beraninya lebih ke arah nggak menghargai nantinya Oh, jadi gitu. ibaratnya konyol lah ya Pak ya Iya, gitu. iya, jadi tetap ada batasan Oh, lah ada batasannya. gitu. Tetap kita friendly tapi tetap ada batasan sebagai, oh ya sebagai guru, oh iya kita harus tetap jaga wibawa gitu.
Ya kalau terlihat bercanda, konyol dan lain-lain sih nggak jadi masalah. Yang penting tetap pada koridornya gitu. Tahu batasannya Iya intinya tuh guys, betul. harus sebagai murid harus tahu batasannya sama guru nih. Entar malah malah konyol-konyolan kan, biasanya kan ada nih Iya saking enjoynya ya murid sama betul. guru gitu kan, Mm-mm. terus dia asal ngejeplak aja gitu kan, Iya iya biasanya iya. gitu kan, itu kayaknya greget banget gitu kan sebagai guru. Iya Nah, betul. ngomong-ngomong nih Pak, kita bahas ke yang gelar Bapak ya, misalkan Oke, Bapak kan siap. sosiologi ya? Salah Eh, psikologi. psikologi ya? Iya Oh, betul. salah nih. Nah, itu kok Bapak bisa menjadi guru BK? Kan padahal kan itu kan semacam psikolog ya Pak ya jatuhnya kan. Betul betul Nah, betul. itu kok bisa sih terjun ke guru BK? Kan biasanya ada anak kuliah kan nanya gitu kok. Mm-mm. Kok Pak, Bapak kan jurusannya ini, kok ke guru BK sih gini 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 gitu. Ya. Yang pertama, secara garis besar memang tupoksinya itu hampir sama Mm-mm. antara psikolog maupun guru BK gitu. Mm-mm. Karena ibaratnya dari segi materi yang disampaikan dari guru BK juga itu mayoritas banyak ada di psikologi, kayak contoh Kesmen kesehatan mental atau Kespro kesehatan reproduksi gitu. Terus belum lagi kayak permasalahan jenjangnya itu kalau di psikologi kan dari yang bahkan dari anak yang belum lahir sampai orang tua yang ingin meninggal atau lansia, itu permasalahan juga dibahas di psikologi gitu. Oh. Sedangkan di di BK itu hanya membahas fokus kepada anak-anak siswa yang sekolah gitu. Kayak dari SD, SMP, SMA maupun SMK gitu. Mm. Jadi sebenarnya ranahnya lebih luas gitu dan hampir sama gitu. Bahkan ibaratnya yang membedakan hanya di ranah klinisnya Klinis gitu. tuh apa tempatnya gitu Pak? Bukan, klinis itu lebih ke arah kayak kalau BK berarti hanya permasalahan-permasalahan kayak anak bolos dan lain-lain gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau misalkan ranah klinis itu udah kayak gangguan psikologis gitu atau Mm. biasa disebut namanya gangguan psikotik gitu. Oh, Nah, gangguan mental gitu atau ya salah oh satunya salah gitu satunya. mental illness gitu kayak semacam dia itu apa sih retardasi mental Mm-mm. dan lain-lain gitu. Dan faktanya untuk sekarang ini mayoritas sekolah di negeri itu sudah hampir pasti ada titipan anak yang kebutuhan khusus Iya, gitu, ABK, ABK ABK. gitu. Karena memang pemerintah membuka nih ibaratnya salah satu formasi yang memang dia itu make umur gitu. Oke, Umurnya lebih tinggi dia akan masuk ke sekolah. Nah, kalau dulu mungkin akan sedikit potensi anak ABK masuk sekolah negeri. Tapi kalau sekarang potensi anak ABK masuk sekolah negeri itu lebih besar. nah tuh kenapa kalau misalkan kok anak ABK jadi sekarang kok gampang banget gitu masuk ke sekolah negeri gitu. Takutnya kan ya kita kan sebagai kaum awam ya Pak ya, Hmm. maksudnya nggak jarang kita nggak dari kata pembulian Ah gitu. iya Takutnya betul kayak betul seperti betul. itu gitu loh. Nah, jadi pemerintah sendiri sudah mencanangkan bahwa ingin memberikan kesempatan yang sama Oh. kepada para anak spesial ini nih. Ibaratnya Mm-mm. anak ABK kita anggap anak spesial karena memiliki kebutuhan khusus gitu. Nah, ini memiliki punya peran dan punya kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah negeri gitu. Jadi, walaupun dia anak ABK, selama dia memiliki surat keterangan bahwa diagnosisnya dia itu ABK, so itu masih bisa masuk ke Oh, dalam sekolah layak negeri gitu ya. layak gitu. Hmm. Makanya ketika nanti ada kayak PPDB gitu, kayak penerimaan murid baru, saat nanti ada anak yang masuk melalui jalur normal, tapi dia di tes atau di diagnosis itu terkena gangguan apa sih namanya termasuk anak yang ABK, maka sesegera mungkin untuk segera diperiksakan dan didiagnosis Hmm. agar mendapatkan surat tadi, surat ibaratnya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak ABK. Nah, Hmm. dan nanti anak ABK akan diberikan penanganan khusus lah. Kayak semacam nilainya tidak terlalu tinggi, Hmm. kayak semacam ada apa sih namanya bagi ya penanganan khusus kayak contoh salah satu anaknya itu misalkan dia itu kesulitan untuk belajar gitu. Oh, ada yang Ada yang kesulitan itu belajar. kesulitan belajar. Maka dia itu ketika suruh baca nih agak sulit nih, tapi kalau kita pakai VN perintahnya dia baru paham. Oh, baru Nah, connect gitu baru maksudnya. connect gitu, kayak Oh. kita kasih tulisan dia bingung bacanya bagaimana, tapi giliran kita kasih via VN gitu atau
via recording, dia baru paham, oh ternyata maksudnya ini gitu. Nah, itu pun makanya bisa mengganggu dong kalau seandainya kita nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, itu kalau misalkan sudah ada suratnya, diagnosisnya, maka itu bisa menjadi mendapatkan penanganan khusus. Jadi kayak Hmm. guru-guru nanti kalau mau ngajar anak tersebut berarti pakai VN ya, pakai Oh. recording ya Oh, jadi gitu. tahu gitu. Betul, Oh, caranya gitu. caranya gitu. Heeh. Jadi yang sekiranya masih bisa ditangani oleh guru-guru yang ada di sekolah negeri, sekarang memang harus dituntut ya semua guru, bahkan tidak hanya guru BK, semua Mm-mm. guru mengerti lah setidaknya tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Oh, jadi kita nggak boleh ngebully nih guys. Ah ya betul. Nggak boleh ngebully kan, biasanya ada orang yang ngebully gitu kan, anak kebutuhan khusus Ya pak, ya betul. kan gitu kan, terus juga diduakan, maksudnya diterlatar Hmm. belakangin gitu Betul kan betul gitu. betul. Nah kalau untuk bapak sendiri nih, kan bapak mengalami banyak banget kan, maksudnya Mm-mm. ketemu yang murid-murid yang seperti ini, yang Oh ya ya bandelnya betul. bener-bener bandel banget kan. Terus Iya. ada yang diem-diem tapi gimana gitu. Nah itu Iya. bapak ngebaca pikiran kayak panorama atau emang udah ada step by stepnya di dalam kuliah gitu. Oh. Jadi yang pertama itu mungkin akan dijelaskan masalah Nah, ngebaca pikiran ya. nah. Jadi sebenarnya ngebaca pikiran itu bukan berarti anak lulusan psikologi itu artinya dukun, bukan Iya. gitu. Itu bukan ya. Ya. Tapi ngebaca pikiran itu melalui dari tingkah laku. Satu, tingkah laku, yang kedua dari respon, yang ketiga dari bagaimana nih dia itu ucapannya itu seperti apa gitu. Jadi kata-kata yang keluar itu seperti apa gitu. Nah, jadi kita melihat bukan dari kayak oh kita menerawang nih jangan-jangan anak Iya. ini A B C D E F G gitu. Iya kan biasanya Nah, gitu pak, takut banget. gitu. Padahal kita bukan menerawang, tapi kita melihat sikapnya. Oh iya ternyata nih anaknya ini kayak lagi deg-degan nih. Dia bohong nih. Dia ternyata jawabannya nggak sinkron nih antara ucapan pertama sama ucapan yang terakhir gitu. Nah itu kita bisa melihat dari ketika sesi konseling atau ketika lagi tanya jawab kepada muridnya gitu. Jadi apa sih namanya, kita bisalah cari tahunya dari situ, atau kita juga bisa ngebangun raport dulu nih, ibaratnya first impression itu ternyata penting loh gitu. Oh, first impression. Kayak kita ngelihat orang nih, kalau kita melihat orang itu asik, enjoy gitu, kita akan nyaman seterusnya gitu sama orang tersebut. Tapi kalau ketika pertemuan pertama aja itu sudah membuat dia nggak nyaman, sudah nggak membuat dia enjoy, ya udah seterusnya itu akan tertutup, akan jadi siswa tersebut akan self defense gitu. Oh, self defense tuh apa tuh pak? Self defense tuh kayak dia tuh mempertahankan diri dia, jadi nggak mau terbuka, Oh, menutup diri menutup gitu. diri gitu, kayak Oh. semacam ditanya-tanya diem aja, terus nggak mau ceritain masalahnya apa dan lain-lain gitu. Nah salah satu untuk bisa ngebuat self defense ini dia itu kebuka, yaitu salah satunya dengan ngebangun raport dan membuat dia lebih enjoy. Salah satunya apa? Salah satunya dengan cara kayak oh kesukaannya apa nih, kita bahas kesukaannya dia Kesukaannya gitu. dia gitu. Dengan dia kesukaannya dia ngebahas, dia merasa oh iya ternyata gurunya itu suka juga loh sama yang saya suka. Akhirnya ya udah nggak terbuka dan akhirnya bisa cerita-cerita yang bahkan lebih besar masalahnya gitu. Tapi belum tentu yang dia suka atau hobi gitu, Bapak juga suka gitu. Belum tentu Oh, gitu. tapi menyesuaikan aja gitu. Ya, Oh, jadi kayak terkadang gitu. terkadang kita harus bisa menyesuaikan audiens kita. Baik itu kita di kelas maupun kita dalam sesi konseling gitu. Itu pengetahuan itu sebenarnya harus dimiliki gitu. Nah, kayak di dalam kelas kita lihat nih, wah nih di dalam kelas sukanya apa? Kayak contoh, sekarang lagi viral layangan putus misalkan. Bener tuh, Nah, dibahas mulu Pak. itu dibahas. Kasihlah ibaratnya sedikit pembahasan tentang layangan putus sampai ibaratnya tetap menyisipkan ibaratnya ilmu-ilmu yang materi yang dipersiapkan di BK gitu. Jadi bahas layangan putus, mereka udah apa sih namanya, udah perhatiin ke kita, barulah materinya dimasukin gitu. Jadi bisa jadi apa sih namanya sambilan lah gitu. Sambilan gitu. Nah terus kalau misalkan di sesi konseling atau di ketika tanya jawab, nah kesukaannya apa nih? Oh suka berenang. Ya udah, ibaratnya langsung mikir saat itu juga, decision makingnya harus cepat. Itu yang tentang renang itu bagaimana, pengetahuan renang bagaimana, sampai akhirnya anak tersebut nyaman,
terbukalah self defense-nya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga Iya, harus gitu. menyesuaikan, betul. Terus nih Pak, kan kita beda konteks ya nih. Mm-mm. Sedikit kayak mencibung ke luar nih. Oke. Nah, Bapak kan sebagai guru ya, Iya, iya, kalau di betul. sekolah menjadi guru BK. Nah, Mm. tapi Bapak juga menerapkan nggak sih sisi kayak untuk Bapak ketika ketemu teman, terus melihat orang baru gitu, apa Bapak baca pikiran dulu atau gimana gitu kan? Ini Nah, orangnya ya. gimana nih? Ini orang gimana nih? Gitu. Nah, untuk dari saya sendiri, sebenarnya ilmu dari yang saya dapatkan di kuliah itu, Mm-mm. sedikitnya saya terapkan gitu. Contohnya misalkan ketika saya ketemu orang baru, saya tidak akan menunjukkan, asli saya seperti apa, Hmm. tapi lebih ke arah saya menjadi observasi Oh, gitu, observasi itu apa? observer gitu. Jadi lebih ke arah saya tuh mengobservasi si, orang baru ini nih, kayak dia tuh orangnya kayak apa, dia itu pendiam kah, dia itu, orangnya, apa sih namanya, luwes kah, atau dia itu orangnya, aktif kah gitu. Jadi kita melihat dulu nih orangnya seperti apa, sampai kita tahu bisa menyesuaikan, oh iya kalau misalkan orangnya dia pasif harus seperti apa, kalau orang yang aktif harus seperti apa gitu. Nah, ketika kita udah tahu baru kita bisa menyesuaikan sikapnya Oh, gitu. balik lagi gitu, balik Iya lagi gitu. menyesuaikan gitu Menyesuaikan sikapnya lagi gitu. gitu. Ibaratnya seperti bunglon lah. Nah, kalau bunglon kan ketika ada di daunan dia menyesuaikan dengan warna daunan. Mm-mm. Ketika ada di semak-semak dia menyesuaikan warna semak-semak gitu. Hmm, Jadi dipakai lah intinya gitu. dipakai itunya. Iya. Nah, kalau untuk saya mau nanya nih Pak, Mm. kalau untuk orang yang gangguan mental, Mm-mm. sebenarnya kan gangguan mental kan banyak ya nih ya, Mm-mm. kayak misalkan mood swing atau Oh apa ya. kan, itu termasuk gangguan mental juga kan Pak, Mm. gitu kan? Itu tipe-tipenya itu harus kitanya itu menanggapinya kayak gimana sih Pak? Gitu, kayak Oh ya. misalkan aku nih orangnya mood swing ya, Mm. mood swing kan. Mm. Nah, itu emang ada turunan atau apa gitu? Mm. Jadi untuk gangguan mental itu banyak lah ibaratnya posnya gitu. Hmm. Nah, gangguan mental itu termasuk namanya gangguan psikotik atau gangguan psikis gitu. Oh, psikis. 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 Kalau Nah, psikis apa? jadi tulisannya itu psikis, tapi kalau Oh, kita nyebut itu psikis. oh Jadi psikis. P-nya itu tidak disebut gitu. Sama kayak psikologi tapi disebutnya psikologi. Oh, psikologi. Iya, begitu. Oh, Just tulisannya gitu. pantas orang keliru ya Pak tuh, jangan sampai keliru tuh kalau Iya. tulisan sama bacaan kan suka keliru gitu kan. Iya. Oh, jadi beda gitu Beda bacanya. gitu, dibacanya psikis atau psikologi tapi tulisannya psikologi atau psikis gitu. Nah, untuk yang gangguan mood swing dan apa sih namanya, mood swing lah contohnya, Ya. itu cara untuk menanganinya gimana untuk diri, misalkan kalian merasa kalian mengidap mood swing nih. Nah, pertama, penyebab dari mood swing ini itu bisa jadi karena faktor genetika gitu, karena orang yang mayoritas gangguan psikis ini memang mayoritas banyak nih kena faktor genetika. Contohnya, kita ambil contoh namanya, apa ya namanya, yang suka, ngebunuh tuh, apa sih namanya, Apa tuh? Saya nggak tahu tuh. pokoknya dia tuh suka ngebunuh, suka banyak banget menyiksa gitu, saya lupa namanya apa. Psikopat. Oh, psikopat, ya betul. Nah, psikopat itu ternyata itu ada faktor genetikanya loh. Kalau misalkan seandainya bapaknya itu adalah psikopat, emaknya bukan psikopat, maka 50% anaknya itu psikopat. Kalau bapaknya psikopat, ibunya psikopat, 100% anaknya psikopat. Tapi kalau misalkan mereka nggak punya sifat dari orang tuanya ya, Mm-mm. kalau misalkan mereka nggak punya sifat psikopat, tapi tiba-tiba tuh anak mengalami, maksudnya mengarah ke situ Nah, gitu, situ. mengalami itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Nah, itu yang pertama faktor genetika. Yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, kalau misalnya kita ambil contohnya psikopat tadi, kalau lingkungannya itu membentuk dia menjadi psikopat, maka dia akan berubah menjadi psikopat gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor pengalaman masa lalu. Ya, akan berkaitan dengan lingkungan nih. Pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini ketika memang dia merasa traumatik, dia merasa trauma, akhirnya kepikiran sampai alam bawah sadar. Jadi simpelnya gini, kita itu ada di kita kan ada di alam sadar. Nah,
bisa ingat nggak kayak ibaratnya gambar gunung es. Oh iya, Gunung tahu es. Gunung Gunung Es. es itu bukan di permukaan airnya yang besar, tapi justru di bawahnya, di bawah permukaan air yang besar. Mm-mm. Itu kalau misalkan belajar tentang gunung es itu seperti itu. Simpelnya 30% itu alam sadar, tapi 70% itu alam bawah sadar. Nah, kalau misalkan yang tadi yang dia itu udah trauma, dia masuk ke alam bawah sadar, itu akan menjadi sugesti dia, akan Oh. menjadi keyakinan dia. Oh iya, ternyata saya itu memang seharusnya itu ngebunuh ya, memang seharusnya itu jadi psikopat ya. Oh ya, saya itu ternyata kayaknya lebih enak nih kalau abis ngebunuh, ngerasa aduh lebih tenang atau lebih senang gitu. Nah itu kalau udah masuk alam alam bawah sadar. Oh, alam bawah sadar gitu. Iya, makanya nanti akan masuk ke namanya terapi CBT, yaitu cognitive behavior terapi gitu. Untuk Hmm. untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya, mengubah habit lama menjadi habit baru Tapi itu gitu. susah untuk diubahnya gitu. Untuk diubah memang sulit gitu, tapi ya kalau kita nggak mencoba, ya kita mau bagaimana, masa iya kita harus pasrah gitu. Iya bener sih. Karena gangguan psikologis itu, apapun gangguan psikologis itu tidak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ya mau mood swing, mau apa sih namanya, gangguan kecemasan, mau apa tadi, psikopat, mau skizofrenia sekalipun itu tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa ditangani dengan tepat. Hmm. Jadi kayak semacam tadilah, contoh kayak anak yang memang dia itu ketika mau baca itu kesulitan, tapi ketika dengar suara VN atau suara recording, dia itu ngerti gitu. Nah itu berarti kan ada penanganan khusus, berarti tahu dong caranya bagaimana dia Mm-mm. itu beraktualisasi diri. Nah sama dengan tadi mood swing, psikopat, skizofrenia, dan gangguan lainnya, itu bisa ibaratnya ditanganin dengan baik, meminimalisir dampak buruknya, tapi tidak bisa disembuhkan gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang bilang bisa disembuhkan, itu sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible gitu, karena Hmm. memang sudah ada tertanam dalam diri gitu. Tapi Bapak pernah, maksudnya pernah nanganin yang kasus begitu? Kasus yang apa? Yang psikopat? Oh kalau psikopat alhamdulillah belum. Oke, oke. Tapi kalau gangguan-gangguan psikologi ringan kayak semacam tadi gangguan belajar, terus kayak semacam retardasi mental, itu memang ibaratnya di sekolah itu ada gitu. Oh, ada. Walaupun yang retardasi mental ini masih dalam proses pengetesan gitu. Saya hanya bisa membuat hipotesa sementara, tidak bisa Mm-mm. ibaratnya membuat diagnosanya, karena yang membuat diagnosa itu yang punya kewajiban adalah S2 profesi psikolog, Hmm. sedangkan ibaratnya saya ini hanya S1 psikologi, jadi hanya bisa melihat nih ciri-cirinya bagaimana, apakah masuknya kemana gitu. Kayak misalkan dari IQ-nya berapa, kan ibaratnya IQ juga menentukan akan masuknya ke jenisnya apa retardasi mental ataukah yang lain gitu. Itu akan mempengaruhi gitu. Makanya saya hanya bisa melihat ciri-cirinya. Nanti Ciri-cirinya aja. kalau udah tahu, oh iya ternyata diduga misalkan retardasi mental, ya udah anaknya itu dites ke lembaga psikologi atau ke rumah sakit yang bagian psikolog gitu. Hmm. Tapi ini kan Bapak di sekolah ya. Ya Oh, betul. banyak banget kan siswa kan, itu Iya, beribu-ribu siswa betul. kan. Nah, itu tuh ada nggak sih siswa yang satu bener-bener dia tuh kayaknya nih anak nih bener-bener kayaknya gangguan mental nih kayak gitu. Mm-mm. Atau beberapa anak ada yang kayak misalkan apa kayak suka gigitin kuku, terus kayak itu kan rasa cemas ya Pak ya itu. Hmm. Itu Bapak pernah nemuin nggak kayak misalkan hal yang seperti itu gitu loh. Terus apalagi kan Bapak kan sering ya, kalau guru BK kan kayak survei ya Pak ya, kalau Hmm. misalkan anak yang nggak masuk terus kan bermasalah. Nah, itu kadang Bapak suka melihatnya sedih nggak sih, kayak ini anak nih harusnya digini nih, ini anak ini harus gini nih Oh, gitu iya. kan gitu. Untuk yang kayak semacam contoh kayak digigitin apa, kuku Kuku, iya digigitin kuku gitu dan gitu. lain-lain, mungkin kalau spesifik kuku memang nggak ada sih, belum nemu sih. Tapi kalau misalkan anak yang kayak semacam gangguan lumayan parah itu memang ada gitu. Bahkan ibaratnya ketika pelajarannya itu, dia ketika contoh pelajarannya dia tuh di jurus apa,
salah satu pelajarannya itu misalnya gambar lah. Mm-mm. Nah, ketika gambar, dia bukannya menggambar, tapi kan ibaratnya kalau gambar berarti kan di itu dong, di lapangan dong, Mm-mm. cari inspirasi dong. Mm-mm. Nah, posisinya itu melingkar. Nah, dia itu bukannya fokus ngegambar, tapi adalah ngumpet di belakang temannya agar tidak terlihat gurunya bahwa dia itu tidak melakukan sesuatu apapun. Tuh Nah, kenapa tuh Pak kayak gitu? jadi ketika gurunya datang, apa yang dilakuin? Bukannya dia itu menggambar, jadi kayak pulpennya itu dicoret-coret ke bukunya, Mm-mm. tapi dia kayak begini aja kayak semacam pura-pura ngegambar aja gitu. Dan banyak terjadi dia tuh kadang sering suka ke kamar mandi gitu. Ke kamar mandi untuk apa? Bukan untuk buang air kecil atau buang air besar, bukan. Apa karena Tapi males? untuk menghindari kegiatan yang ada di sekolah. Kayak Hmm. belajar misalkan, Mm-mm. aduh dalam arti saya nggak ngerti nih pelajaran ini, ya udahlah saya bolak-balik kamar mandi aja. Oh, udah ketakutan duluan kali Gitu, gitu. iya. Hmm. Jadi si anak ini ternyata setelah diperhatikan dari responnya, dia ini lebih ke arah melihat sesuatu yang nyata dalam artian dia suka otomotif, dia suka yang perbengkelan. Nah, jadi di otomotif dan perbengkelan ini kan berarti barang nyata, kayak Mm-mm. semacam ini motor nggak bisa nyala karena businya itu kotor. Ya udah, ketika businya itu dibersihin, motor bisa nyala. Nah, perintah yang secara langsung jelas itu baru dia paham. Tapi kalau misalkan kayak semacam ngegambar, kayak semacam mencampurkan warna, itu misalkan yuk gimana caranya mencampurkan warna apa sama apa untuk menjadi warna hijau. Nah, Hmm. itu kan eksperimen, tapi kan butuh hayalan. Oh, kira-kira warna apa ya? Butuh hayalan. Tapi kalau misalkan kayak bengkel atau otomotif gitu kan, kayak businya kotor, ya udah tinggal nyikat businya, bersihin businya atau ganti businya, selesai gitu. Nah, Bapak dapat hal itu karena dari pernyataan orang tuanya, wawancara orang tuanya bahwa dia suka yang namanya otomotif. Berarti secara nggak langsung, oh iya, berarti dia nangkapnya itu lebih ke arah ya sesuatu yang nyata, bukan sesuatu imajinasi. Sedangkan sesuatu yang imajinasi dia bingung. Ditanya mau belajar apa, ya dia bingung. Mau Bengong belajar aja apa? gitu ya. Iya. Kayak pelajaran contoh bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia kan membaca dan menulis dan lain-lain gitu. Ngarang itu kan sesuatu imajinasi lagi. Dia bingung harus seperti apa gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang memang ada di sekolahan, tapi dia itu tidak spesifik yang ngegigitin jari dan lain-lain gitu. Oh, Bahkan di kelas pun tidur tidur ya. tidur Iya dia nih. gitu. Biasa tuh kalau yang suka tidur-tidur. Tuh. Iya, alasan ya tidur. Iya. Jadi Gitu. bahkan yang sekolah itu tidur kayak gitu itu ada gitu. Oh, ada gitu ya. Iya. Nah, nih terakhir nih Pak, pesan Oke. dan kesan Bapak nih bagi siswa nih ya Hmm. yang suka apa takut ih, oh gue takut kan biasanya gitu, gue males ketemu guru BK gini gini gini. Nah, itu pesan dan kesan Bapak tuh apa sih gitu? Oh, Pesannya lah gitu. pesannya Pesannya. untuk siswa sebenarnya guru BK itu saat ini itu tidak seperti dulu gitu. Mm-mm. Yang pertama, saat ini guru BK lebih ke arah angel kamu gitu, angel kalian yang akan menyelamatkan kamu gitu. Kalau dulu guru BK itu seperti polisi sekolah karena memang pendekatannya itu mungkin pendekatan yang gimana caranya mentaati peraturan. Tapi untuk saat ini, apalagi di era sekarang, ya, yang hak asasi manusia itu sangat digaungkan gitu. Nah, guru BK ini lebih ke arah penyelamat. Penyelamat dalam artian ketika anak bermasalah, guru BK mau, yuk kita konseling dulu, yuk ngobrol apa sih masalahnya gitu. Oh, mengayomi Mengayomi gini. gitu, Oh, lebih tuh. mengayomi. Apa sih masalahnya gitu? Apa yang bisa dibantu gitu? Sekiranya bikin komitmen, ini kamu mau seperti ini terus atau gimana? Sekolah punya peraturan, sekolah punya kebijakan, punya ibaratnya punya hukuman lah untuk anaknya. Tapi kalau misalkan kamu ibaratnya tetap kekeh melakukan hal yang sama, ya berarti siap menerima hukuman dan lain-lain gitu. Oh, itu balik lagi ke Ke sekolahnya. sekolah dan ke diri si siswa tersebut. Mm-mm. Ada yang namanya SP1, SP2, SP3 gitu. Ibarat surat peringatan gitu. Jadi lebih ke arah sekarang tuh BK adalah angelmu, bukan lagi polisi sekolahmu gitu. Jadi pesannya itu sih. Tuh, jadi jangan takut nih
sama guru BK tuh nggak sekiller itu loh, nggak setakut Iya. itu. Ini aja enjoy kan ngomong. Sebenarnya deg-degan tapi enjoy kan. Kayak gitu aja sih Pak ya. Oke. Kita kalau mau bahas tentang BK lagi di episode selanjutnya lagi ya. Oke, siap. Oke, gitu aja nih guys. Makasih banyak ya untuk Pak Iya. Irfan udah mau datang ke acara podcast kami di Triwons, Pak. Oke. Triwons. Nah, udah aja gitu aja sih lah guys. Yaudah, dadah guys. Dadah. Paling lama ini. Nah, aduh, banyak.